Shalom. Jadi sebelum memulai kegiatan rutin Bible study yang saya baca, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur Tuhan karena Engkau baik. Kami ingin melanjutkan Bible study kami. Biarlah roh-Mu, tuntunan-Mu menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah segalanya. Tuhan, biarkan apa yang kami baca ini jadi rema, firman-Mu, jadi daging dalam kehidupanku. Dan biarlah apa yang Kau hendaki dalam kehidupanku terjadi. Bekerjalah sesuka-suka Tuhan, semau-mau Tuhan untuk kehidupan kami. Dan biarlah jadi berkat di dalam nama Yesus. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari pada tujuanku. Hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau perlindunganku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan bertata atas kehidupan kami. Wow, luar biasa. Hari ini aku Bible study-nya sampai di Keluaran. Kemarin yang aku share videonya itu tiba-tiba muncul rema Tuhan dan aku harus bikin video yang aku upload kemarin itu. Aku gak tampilin karena jujur aku agak takut kalau muka aku dilihat. Tapi kalau mau bilang ya, Tuhan itu benar-benar luar biasa dahsyatnya. Gak ada Tuhan yang sesempurna Dia. Dia itu Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, kehidupanku, kehidupan semuanya. Dia yang memegang janji sempurna atas kehidupan kita. Bahkan Dia yang berjanji akan membawa kita dalam destinasi yang luar biasa. Aku di sini juga belajar untuk taat, mau belajar untuk terus cari Tuhan. Kalau dipikir-pikir sih masih banyak kegiatan yang harus saya lakukan, tapi aku berusaha untuk menyempatkan diri membaca Bible study ini karena menurut saya ini sangat penting dalam kehidupan saya. Meskipun saya sudah baca ini dari setiap tahun, udah rolling berapa kali ya, tapi itu membuat saya semakin, sekalipun sudah selesai ayo diulang lagi, sekalipun sudah selesai ayo diulang lagi. Wow, saya suka baca Bible ini kenapa? Karena menguatkan hati saya ketika saya takut, ketika saya, Tuhan gimana ya, Tuhan gimana ya, apa yang harus aku lakuin? Solusi membaca Bible ini adalah solusi yang sangat menguatkan. Kadang aku pun juga sempat kalau dipikir, aduh ngantuk, aduh bosan, aduh apa sih, apalagi kalau masih awal kayak gini ya, nemuin perjanjian lama, ada silsilah keturunan itu, aduh Tuhan ngantuk. Tapi puji Tuhan, karena meminta terus kekuatan dari Tuhan, meminta terus kekuatan dari Roh Kudus, dipatahkan itu ngantuk, dipatahkan itu malas. Jadi menurut saya ketika membaca Bible tentang keturunan, kalau dulu saya tuh lihatnya itu kayak apa sih ini, ternyata itu penting loh. Pentingnya tuh gini, untuk mengetahui ibaratnya silsilah dari Daud itu dari mana gitu ya. Ternyata
keturunan ini menentukan. Jadi ketika kita baik, ketika hidup kita berkenan, ketika Tuhan mengurapin kita, jadi dia itu berkelanjutan di anak cucu kita, ya kan? Semua yang ditulis di sini itu benar-benar, oh iya, ini kan anaknya ini kan cucunya ini, ibaratnya ini pakdenya ini, budenya ini, gitu kan? Itu jadi keluarga yang apa ya? Mereka itu dari keluarga yang neneknya, kakeknya, generasi sebelumnya itu generasi yang takut akan Tuhan, yang sepanjang hidupnya itu mengandalkan Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau mempunyai anak cucu yang hidupnya mengandalkan Tuhan, diberkati Tuhan selama hidupnya, kita harus berkenan ya buat Tuhan. Itu yang saya dapetin. Ternyata belajar silsilah, belajar membaca keturunan itu penting banget, ya kan? Saya nggak ngantuk lagi. Kalau dulu biasanya kalau harus baca Bible itu kayak, aduh kalau udah keturunan itu harus minum kopi, tapi ini enggak. Puji Tuhan, yang kayak saya mana ada tau pasti ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ketika kita terus mempunyai keinginan, Tuhan, aku mau firman ini jadi daging. Tuhan, aku mau firman ini benar-benar jadi hidupan saya. Wow, itu luar biasa loh. Jadi kita setiap hari ketika ada sesuatu yang kita takutkan, diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita benar-benar bacanya, diingatkan lagi sama semua kejadian yang ditulis di sini. Ya, itu benar-benar menguatkan, itu benar sekali. Bukan hanya firman Tuhan. Mungkin kalau kita tidak membaca dengan seksama atau kita tidak punya waktu untuk membaca, karena mungkin kalau kita baca satu ayat kita kurang ya, kita puji Tuhan, kita menyembah. Dari pujian, dari penyembahan itu menguatkan kita loh. Kadang saya pun juga kalau lagi dalam kayak aduh Tuhan gimana sih, udah aku mengucap syukur aja. Aku datang sama Tuhan, aku muji Tuhan, aku percaya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yang terpenting adalah ketika kita mengucapkan firman setiap hari, ketika kita memperkatakan firman dan melakukan itu setiap hari, wow, pasti damai sejahtera, pasti kita mengalami tenang, kita mengalami kelegaan, kita mengalami, ya, aku percaya aku punya Tuhan yang luar biasa. Tuhannya Abraham, Tuhannya Nuh, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Yusuf, Tuhannya Musa, yang mereka menyelamatkan umatnya, yang mereka memberikan tuntunan dan kemuliaan. Dia juga yang akan memberikan tuntunan kemuliaan pada saya. Seperti itu. Yuk sama-sama belajar. Aku hari ini sampai di Keluaran 15. Aku nggak baca di sini, saya akan lanjutkan karena saya butuh konsentrasi untuk membaca ini. Aku cuma mau mengajak teman-teman di sini, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama deket sama Tuhan, dipakai Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, nggak cuma meminta, tapi kita belajar bersyukur dan jadi seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jesus bless you. Dan Yesus berkati kita semua. Shalom. Selamat siang.